Halo, kembali lagi bersama saya di sini, Dr. Ervan, dokter keluarga dan pengacara keluarga Anda. Tentu hari ini kita masih berdiskusi hal yang sedang viral ya, yaitu tentang kecelakaan lalu lintas yang menimpa seorang artis beserta suaminya. Tentu kita berduka cita yang mendalam, moga keluarga dikuatkan ya. Kecelakaan lalu lintas itu yang hampir selalu menjadi penyebab kematian tersering di Indonesia ya, hampir selalu masuk 10 besar ya. Dan memakan dana terbesar juga di BPJS ya. Pernah juga menjadi peringkat 3 ya. Nah, hal ini menjadi catatan yang cukup serius bahwa kematian di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh penyakit tapi oleh kecelakaan, dan seringkali orang mengira ini takdir, padahal seringkali karena human error atau kesalahan manusia. Berada di jalan raya itu lebih berbahaya ketimbang di medan perang dan lebih aman bahkan naik pesawat ya. Itu sudah datanya jelas sekali ya. Dan ini menyebabkan kita tuh harusnya waspada ketika tiap kali di jalan raya. Harusnya kita lebih waspada ketimbang di medan perang malah. Logikanya seperti itu. Seringkali kita di jalan raya malah senang-senang ya kan, terlalu euforia, tidak menjaga jarak kendaraan yang aman. Padahal harusnya patokannya kalau kita berani mencapai kecepatan misalkan 80 km per jam, maka kita harus 80 meter menjaga jarak dengan kendaraan lain ya. Dan kita juga harus tahu bahwa memang rata-rata di jalan tol itu kecepatan antara 60 sampai 80 km per jam, memang maksimal 100 km per jam ya. Taati marka jalan. Kita juga harus lihat kapan kita bisa menyusul dan kapan tidak ya. Maksudnya menyusul kendaraan lain itu dilihat dari marka jalan juga. Ya, banyak dari kita juga kadang sopir-sopir juga masih muda ya, kadang juga SIM juga masih nembak ya kan. Di luar negeri SIM itu menjadi suatu hal yang penting, bahkan jika beberapa kali nggak lulus maka selamanya nggak bisa dapat SIM. Bahkan ditilang itu adalah tindak pidana yang mungkin kita nggak sadar, makanya kita didenda ya, bahkan di pengadilan itu namanya pidana denda. Kalau di luar negeri di website resmi pemerintah itu nama kita sudah tertera di situ, bahkan bisa di blacklist ya. Itu yang kita di Indonesia tuh nganggap remeh gitu ya. Dan kecepatan 40 km per jam saja itu sudah fatal dari data yang ada. Jadi nggak perlu sampai ratusan kilometer per jam, 40 km per jam saja sudah bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal ya. Di jalan raya itu sangat mengerikan tadi ya, karena dibilang tadi lebih berbahaya dari medan perang ya. Itu artinya bukan hanya persoalan kita nyetir mobil atau naik sepeda motor, tapi juga ketika kita berjalan kaki. Sekarang juga trennya naik sepeda ya. Itu juga seringkali menyebabkan kecelakaan dewasa ini. Jadi tetaplah jaga protokol kesehatan dan juga tetaplah jaga aturan lalu lintas. Sekian dari saya, terima kasih dan salam sehat.